Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai acaranya, seperti biasanya saya cek dulu apakah suara saya cukup jelas, Bapak Ibu, dan apakah gambarnya juga cukup jelas. Mohon direspons. Saya sendirian ini, jadi tadi belum bisa ngecek dengan co-trainer. Biasanya kan ada hostnya, ini karena saya sendirian jadi nggak bisa ngecek tadi. Jadi mohon dijawab apakah suara saya cukup jelas. Alhamdulillah, sip. Terima kasih Pak Reva. Gambar agak kabur. Oke, Bapak Ibu, nanti ini direkam, jadi Anda nggak usah khawatir yang ketinggalan, bisa lihat rekamannya. Nanti juga ada video yang mau saya putar, juga akan saya share nanti link YouTube-nya. Nanti Anda juga bisa lihat. Terus seperti biasanya Bapak Ibu, kalau Anda ada pertanyaan, dari tengah-tengah materi saya ada sesuatu yang menggelitik Anda dan Anda ingin bertanya, silakan langsung aja ditanyakan lewat chatting. Ya, lewat chatting ini nanti setelah selesai semua materinya atau di tengah-tengah itu saya akan review pertanyaannya apa, akan saya mulai jawab. Materi hari ini Bapak Ibu sangat menarik sekali. Sebenarnya saya sendiri pun sangat senang sama materi ini. Dan ini baru saya temukan beberapa bulan yang lalu. Ya, namanya post-traumatic growth. Yaitu bagaimana setelah kita mengalami trauma atau krisis atau sesuatu yang berat dalam hidup kita tidak malah hancur, tidak malah jadi ngelukro bahasa Jawanya, atau jadi turun nggak pernah bangkit, tapi kita justru malah bangkit jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Itu namanya post-traumatic growth atau pertumbuhan setelah trauma, pertumbuhan pasca trauma. Bagaimana menjadikan krisis sebagai pendorong untuk lebih kuat, lebih bahagia, lebih kaya lahir batin, gitu ya, dan lebih baik. Dan ini berdasarkan penelitian ilmiah, Bapak Ibu, jadi bukan karangan saya sendiri. Udah sejak tahun 95 penelitiannya, jadi udah berapa tahun 95 itu ya. 95 ke 2005 itu 10 tahun, 2005 ke 2020 25 tahun, berarti udah 25 tahun penelitiannya. Dan saya sendiri belajar banyak Bapak Ibu. Tadi seharian saya bikin slide-nya, itu belajar banyak. Saya cari video yang cocok dengan materi kita ini dan menemukan di saat-saat terakhir, di jam-jam terakhir saya edit, saya download, kasih subtitle dan seterusnya, dan baru siap 30 menit yang lalu. Jadi ini fresh from the oven, jadi ya ibarat roti itu masih seger gitu ya dari ovennya. So mengapa trauma dan krisis malah baik buat kita? Kan kita semua menghindari krisis ya, kan jarang orang yang habis kena corona, ada krisis corona jadi semangat, kan jarang. Kebanyakan kan langsung jadi down gitu ya, atau mengalami hal-hal berat dalam hidupnya. Misalnya habis bercerai, itu kebanyakan ya down, jarang yang bersyukur karena itu ya. Atau habis ditinggal meninggal oleh anaknya, atau mengalami bencana alam seperti di Padang, di Aceh beberapa tahun yang lalu, tsunami, itu kebanyakan meninggalkan trauma, atau pulang dari perang, orang-orang yang habis dinas begitu, tentara yang habis pulang dari perang banyak mengalami trauma yang itu menjadi beban dalam sisa hidupnya gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, dalam banyak kasus, kalau kita menyikapi dengan benar, trauma dan krisis malah membuat kita jadi jauh lebih baik. Siapa yang ngomong begitu? Di antaranya adalah seorang profesor dari New York University, Jonathan Haidt. Saya ketemu secara personal dengan beliau ketika saya ikut di sebuah konferensi positif psychology di Melbourne beberapa bulan yang lalu. Ini salah satu profesor selebritis begitu ya, di bidang psikologi moral psikologi sama personality psychology. Beliau menyampaikan sebuah judul materi, waktu itu slide-nya judulnya The Coddling of the Anglo-American Mind, The Disastrous Consequences of Ignoring Basic Insight from Positive Psychology.
Nah ini Anda memahami judulnya aja perlu baca berkali-kali kali untuk bisa paham ya. Ya itulah hasil saintis ya. Tapi intinya Bapak Ibu bahwa cara kita membesarkan anak itu banyak yang salah sehingga kita melahirkan sebuah generasi yang rapuh, yang rentan terhadap tantangan zaman yang semakin berat ini. So, beliau mengatakan bahwa penelitian terakhir tahun 2019 bahwa angka bunuh diri pada remaja putri naik drastis, khususnya usia 10-14 tahun. Itu naik 151% dibanding 10 tahun yang lalu, alias 1,5 kali lipat, Bapak Ibu. So, ini sangat rentan. Ini sebenarnya sudah saya bahas sebagian di materi saya waktu itu di Ultimate Happiness Training ya, sepulang saya dari Australia beberapa bulan yang lalu. Cuman saya kasih cuplikan kecil aja untuk memberikan konteks yang dalam pada Anda. Kenapa ini terjadi, Bapak Ibu? Dan menariknya adalah masalah psikologis yang muncul cuma dua, depresi sama kecemasan. Nanti di video selanjutnya, di akhir acara ini juga akan sampaikan bahwa itu adalah menjadi masalah universal sekarang ini. Bahkan bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk seorang dewasa sekalipun. Nah, lihat di sini stres tetap tidak berubah, hubungan orang lain nggak berubah, alkohol, mood instability dan lain-lain nggak berubah. Yang berubah cuma dua aja, depresi dan kecemasan. Ini meningkat drastis beberapa tahun terakhir. Depresi sama kecemasan. Dan itu apa sebabnya? Ups, ini kok nggak muncul gambarnya. Jadi penyebabnya adalah sosial media. Kenapa kok bisa begitu, Bapak Ibu? Karena sosial media ini telah bikin banyak masalah. Sebentar, saya lihat dulu datanya. Tadi ada slide yang tidak muncul soalnya. Oke. Wait a minute. Baik. Jadi Bapak Ibu, yang bikin ini semua terjadi, kata Profesor Jonathan Haidt, ada dua. Yang pertama adalah sosial media. Sebenarnya saya ada slide yang lain yang sangat penting tapi nggak muncul di sini tadi. Ini kok tiba-tiba nggak hilang gambarnya ya. Jadi tidak apa-apa. Saya bacakan aja di sini bahwa peningkatan drastis itu terjadi di antara tahun 2009 sampai 2011. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat itu tahun 2009 Facebook menambahkan features like, jadi like button gitu ya. Tombol like di apa namanya? Di sosial media kita. Kenapa kok itu bisa jadi bermasalah? Karena gara-gara itulah terjadi namanya social comparison. Jadi itu rentan pada remaja-remaja putri, di mana kalau dia habis posting tidak mendapatkan like yang cukup banyak, dia merasa jadi apa? Jadi merasa tidak diperhatikan sama teman-temannya. Apalagi kalau dapat yang gini, yang apa, yang tanda nggak suka begitu ya, yang dislike begitu. Wah, itu bisa bikin dia jadi stres apa itu. Dan itu dibuktikan oleh banyak penelitian yang lain, ada 4 penelitian eksperimen, bahkan dia bilang ada sindrom yang disebut dengan FOMO atau fear of missing out, merasa kehilangan apa ya, kehilangan kesempatan, kehilangan takut
kelewatan sesuatu. Jadi lihat Facebook, Instagram itu terus menerus. Kenapa? Takut ketinggalan sesuatu, takut ketinggalan tren terbaru apa, atau mungkin takut ketinggalan teman-temannya. Itu namanya FOMO, fear of missing out. Dan di penelitian yang dilakukan di University of Pennsylvania pada 143 mahasiswa, ketika mereka dibatasi main medsosnya cuma 10 menit sehari per platform, dari 10 menit per platform itu Facebook 10 menit, Snapchat 10 menit, Instagram 10 menit, asal dibatasi 10 menit aja, itu akan mengurangi secara drastis tingkat depresi dan rasa kesepian. Itu penelitian yang ditemukan oleh banyak penelitian. Di training sebelumnya sudah saya jelaskan sangat panjang. Lalu selain sosmed apa lagi? Ngomong-ngomong tentang sosmed ini apa ya Bu? Saya sangat mengurangi aktivitas sosmed saya. Seperti Anda tahu, mungkin saya keluar di hampir semua grup WhatsApp. Karena kalau bangun tidur itu bisa dapat ratusan, bahkan mungkin ribuan update dari puluhan grup WhatsApp. Jadi saya keluar dari hampir semua grup WhatsApp, hanya grup-grup yang esensial saja yang saya pertahankan. Lalu Facebook, Instagram, dan lain-lain saya jarang sekali aktif di situ. Saya cuma paling posting sehari 1 kali selama hampir 20 hari terakhir ini karena saya bikin tulisan. Selain itu saya udah jarang sekali menggunakan sosmed. Bahkan saya dengar Menteri Pendidikan kita itu Mas Nadiem Makarim yang bikin Gojek itu dari Menteri Pendidikan, udah 2,5 tahun terakhir dia nonaktif dari semua sosial media. Jadi ketika diwawancara Deddy Corbuzier, dia bilang setelah 2,5 tahun saya nggak pegang sosmed, saya malah jauh lebih tenang pikiran saya, lebih damai hati saya, dan yang paling penting hubungan saya dengan orang-orang terdekat, dengan orang-orang yang sangat penting dalam hidup saya jauh lebih dalam. Kalau sebelumnya cuma menyapa di Facebook, sekarang cuma like atau komentar, sekarang saya telepon langsung orangnya, saya ajak ketemuan. Saya mulai agak sering di Facebook itu menyapa teman-teman lama untuk saya ajak ketemuan secara fisik. Karena Bapak Ibu, sosmed ini bisa sangat bikin kita kecanduan. Bisa dari penyebab kesepian dan depresi. Lucu ya, jadi semakin kita aktif di sosial media, semakin kita merasa kesepian dan depresi. Itu hasil penelitiannya. So, hati-hati aja dengan itu, khususnya kalau Anda punya remaja putri usia 10-14 tahun. Oke, nah yang kedua yang bikin masalah ini jadi runyam, generasi kita ini, generasi Z ini menjadi generasi yang rapuh, karena mereka terserang dengan percaya pada 3 hal. Jadi greed and truth dia bilang. Ada 3 hal yang dipercaya banyak orang, tapi sebenarnya itu salah. Yang pertama adalah kita harus menghindari rasa sakit, atau what doesn't kill you makes you weaker. Jadi kalau Anda mendapatkan suatu krisis, atau suatu musibah, suatu krisis, satu trauma, itu akan membuat Anda jadi lebih lemah setelah itu. Semakin jatuh gara-gara krisis, semakin jatuh setelah trauma. Nah, itu nggak benar, Bapak Ibu. Yang kedua, kita percaya bahwa always trust your feeling. Selalulah percaya perasaan Anda. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini juga salah. Yang ketiga, life is a battle between good people and evil people. Bahwa banyak orang sekarang ini sangat terpolarisasi bahwa hidup ini adalah pertarungan antara orang baik dan orang buruk. Jadi kita melabel orang yang nggak mirip dengan kita itu adalah orang buruk, sementara kelompok saya adalah orang baik. Ya, itu sangat jelas terjadi ketika masa-masa pilkada, pilpres, di mana orang terbelah menjadi 2, polarisasi, dan nggak hanya di Indonesia itu, di seluruh dunia. Di Amerika ada namanya Trump dan anti-Trump, mendukung Presiden Trump, dan yang anti-Trump itu sangat keras gesekannya. Di Inggris ada namanya Brexit dan anti-Brexit, dan di hampir seluruh negara itu
gara-gara medsos sebenarnya yang mengamplifikasi, orang terpolarisasi menjadi dua kubu yang saling nganggap kubu yang lain itu kayak pihak yang jahat, bahkan evil, setan gitu lah ya, gampangannya begitu. Anda lihat aja ketika ada kejadian apa gitu, orang terbelah menjadi dua, dan itu sampai sekarang masih terasa. Gara-gara telepon aja bisa berantem apa itu. So itu tiga hal yang bikin runyam ya. Nah, saya akan fokus ke satu hal yang pertama, yaitu bahwa what doesn't kill you will make you stronger. Nah, kita menyebutnya anti-fragility. Ini buku yang dirujuk oleh Profesor Jonathan Haidt. Dia menulis buku namanya Nassim Nicholas Taleb. Dia bilang anti-fragile, bahwa kita ini sebenarnya anti-fragile. Oh ya, ini buku yang tadi yang jadi judulnya, bukunya Jonathan Haidt tadi ya, Coddling of the American Mind. Nah, anti-fragile itu apa sih Bapak Ibu? Kalau saya punya gelas ini gelas saya ukuran 1 liter, saya minum dulu. Ini kalau saya banting, dia pecah. Nah, itu namanya fragile atau rapuh. Nah, lawan dari rapuh itu apa? Lawan dari rapuh itu kalau dibanting nggak pecah ya. Ternyata bukan apa. Kalau saya punya buku, ini bukunya Stephen Covey yang Seven Habits for Family. Ini kalau saya banting pecah enggak? Kan enggak. Tapi dia nggak tambah kuat. Kan masa dia tambah kuat? Kan enggak. Misalnya saya punya besi, saya banting, dia nggak pecah. Itu namanya bukan anti-fragile, tapi resilience atau apa? Ya kuat begitulah ya, strong. Lah anti-fragile itu better than strong, better than resilience. Kenapa? Karena kalau anti-fragile itu dibanting tambah kuat. Nah, kira-kira apa itu? Kan besi pun Anda banting nggak bakal tambah kuat. Ya dia nggak pecah gitu aja, tapi bukan berarti tambah kuat. Tapi ada beberapa hal di dunia ini yang kalau Anda banting, Anda kasih stres, tekanan, dia tambah kuat. Apa misalnya? Tulang kita. Tulang kita ini apa ya Bu? Kalau Anda nggak pakai latihan beban, makin lama dia makin rapuh. Dia makin lama akan makin lemah, semakin mudah patah. Karena kekurangan vitamin D dan juga kekurangan latihan. Semakin latihan beban, dia akan semakin padat tulangnya, makin bebannya makin banyak, pelan-pelan dia akan semakin padat dan semakin kuat. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau saya mungkin dulu bisa ngangkat beban cuma 50 kilo, sekarang bisa sampai 100 kilo. Dengan latihan rutin 3 bulan aja, saya bisa meningkatkan kekuatan tulang saya untuk bisa ngangkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Otot juga begitu. Imun sistem kita juga begitu. Kekebalan tubuh kita kalau nggak kita latih, dia nggak akan kuat. Makanya ada vaksin itu kan sebenarnya dimasukkan unsur yang sebenarnya virus yang dilemahkan. Jadi dia virus tapi dia dilemahkan. Sehingga tubuh kita terbiasa dengan virus yang lemah itu, maka ketika kedatangan virus yang sebenarnya dia tetap tidak sakit. Jadi cara kerjanya vaksin itu adalah mendidik imun sistem kita supaya lebih kuat. Anak-anak juga anti-fragile. Anak-anak kita itu dia punya sifat anti-fragile, atau semakin ditekan dia akan semakin kuat. Karena itu Bapak Ibu, jangan terlalu dilindungi anak kita. Jangan terlalu dibikin steril dari semua gangguan. Ini taman bermain zaman dulu, Anda lihat. Ya kalau ini terlalu ekstrim sih Bapak Ibu. Ini too dangerous ya. Karena ini kalau jatuh ya bisa mati kalau setinggi ini ya. Tapi ya jangan kayak begini. Oops. Oh ini nggak muncul lagi gambarnya. So sorry ya Bapak Ibu. Gambar apa namanya taman bermain zaman sekarang yang semua serba aman.
kayak nggak ada resikonya sama sekali. Anda lihatlah di taman bermain di mall-mall itu taman bermain yang sama sekali nggak ada resikonya karena semuanya dikasih apa, pengaman lah supaya nggak terjadi masalah. Lah yang baik kata dia, lah yang ini setengah. Ini kalau jatuh bisa berdarah, tapi nggak bakal mati, nggak bakal patah tulang anaknya. Nah yang ini yang bagus kata profesor ini. Kenapa? Karena ini akan mendidik anak untuk mengembangkan sifat anti-fragile-nya. Kid needs a little bit of risk. Jadi anak-anak itu butuh resiko yang cukup. Jangan kemudian dibikin semua serba aman sehingga nggak ada resiko sama sekali. Nanti ototnya, mentalitasnya, tulangnya nggak anti-fragile. Jadi sekali-sekali jatuh berdarah nggak masalah. Sekali-sekali patah hati, sedih nggak masalah. Justru kalau steril dari semua itu dia jadi rapuh. Itu sebabnya Bapak Ibu, dengan prinsip anti-fragile itulah krisis dan trauma bisa jadi malah baik buat kita. So, kalau boleh saya simpulkan, anti-fragile itu sama dengan post-traumatic growth. Jadi ini konteks yang ingin saya sampaikan pada Anda sebelum saya masuk ke materi inti, bahwa post-traumatic growth atau pertumbuhan justru setelah trauma itu sama dengan anti-fragile. Itu yang membuat kita jadi anti-fragile, membuat kita jadi lebih kuat. Nah, seperti apa itu? Ini saya ambilkan sejarahnya. Tahun 95 dimulai penelitiannya oleh dua orang profesor di University of North Carolina, Charlotte, lalu menjadi sebuah buku textbook, Handbook of Post-Traumatic Growth di tahun 2006. Dan di tahun berikutnya ada banyak buku yang mengelaborasi penelitian ini. Di antaranya ini tahun 2016 sebuah buku latihan, workbook untuk post-traumatic growth. Jadi ini kaya dengan buku dengan latihan-latihan. Dan terakhir tahun 2018 kemarin, 2 tahun yang lalu, pengarang buku yang original ini bikin buku versi barunya. Jadi diupdate total, direvisi habis teorinya. Maksudnya habis itu ada banyak materi tambahan baru begitu ya. Kalau dasar teorinya nggak berubah sebenarnya. Dengan buku terbaru beliau tahun 2018, Post-Traumatic Growth, Teori, Research, dan Aplikasi. Nah, ini orangnya. Yang satu udah pensiun, Emeritus Professor Lawrence Calhoun, ini beliau udah pensiun. Kalau Richard Tedeschi masih mengajar di University of Carolina, Charlotte. Saya pernah ke sini sih, ke Carolina. Oh, ini kurang University of North Carolina, kurang northnya ini. Ini dua orang ini adalah peneliti pionirnya. Lalu karena beliau udah hampir pensiun, beliau berdua ini udah 25 tahun lebih meneliti ini adalah penerusnya. Dua orang penerus ini yang menulis buku yang terbaru tahun 2018 tadi. Jadi Jean Shakespeare Vince ini tinggal di Australia, di Queensland University of Technology. Dia meneliti selama 20 tahun terakhir tentang post-traumatic growth. Sementara Kanako Taku ini dari Jepang, tapi sekarang tinggal di Amerika, mengajar di Oakland University di Michigan. Dan beliau ini spesialis bagaimana menerapkan post-traumatic growth di berbagai macam budaya. Di antaranya dia terapkan di Jepang. Nanti penelitiannya dia di Jepang. So, apa itu post-traumatic growth? Mengapa kita perlu kuasai skill ini? Jadi, Bapak Ibu, ketika Anda menyikapi dengan tepat, sebuah trauma itu akan bisa punya 5 keuntungan buat kita. Di saat banyak orang ketika mengalami trauma, mengalami krisis seperti sekarang, mengalami musibah-musibah besar dalam hidupnya, perceraian, ditinggal mati anak, ditinggal mati pasangan, perselingkuhan mungkin diselingkuhi oleh pasangannya, bilang menggalik, dan hal semacam itu, banyak orang jatuh nggak pernah bangkit lagi. Itu ada sekelompok orang
Dan mudah-mudahan Anda di antaranya. Yang justru ketika mengalami musibah besar itu, dia malah tambah kuat di 5 dimensi. Jadi di 5 domain. Yang pertama adalah personal strength. Ini adalah yang warna hijau ini. Dia secara pribadi jadi lebih kuat. Jadi pribadi jadi lebih kuat. Yang kedua, dia malah menemukan hubungan yang lebih dalam, yang lebih dekat dengan orang-orang dekat. Jadi bisa jadi mungkin dia bercerai dengan pasangannya, tapi gara-gara perceraian itu, dia malah jadi lebih dekat dengan anaknya mungkin, atau dengan sahabatnya. Bisa jadi dia mungkin anaknya baru meninggal dunia, ditabrak mobil mungkin. Dia stres berat, dia trauma berat, tapi gara-gara itu, dia jadi lebih kuat hubungannya dengan suaminya. Walaupun di penelitian yang lain, ada juga yang gara-gara itu malah bercerai dengan suaminya. Ada sangat banyak Bapak Ibu kejadian, dan itu juga di penelitian ilmiah, orang ketika mengalami stres berat, misalnya ditinggal anaknya meninggal dunia, dia malah hubungannya malah semakin jauh dengan pasangannya, menutup diri, dan akhirnya bercerai dengan pasangannya. Tapi ada juga orang yang mengalami post-traumatic growth ini, yang justru malah membuat hubungan dia dengan suaminya jauh lebih dekat, gara-gara kehilangan anak. Jadi yang kedua adalah dimensi emosi, dimensi sosial, dia jadi lebih dekat dengan sahabat, dengan orang dekat. Lalu yang ketiga, gara-gara trauma krisis itu, dia mengalami greater appreciation for life. Jadi dia jadi lebih menghargai hidup. Gara-gara pernah kehilangan, dia jadi lebih menghargai yang masih ada. Kan biasanya orang itu baru merasakan menghargai orang yang dia cintai ketika orang itu telah pergi, mungkin meninggal dunia, atau mungkin kalau nggak meninggal dunia, mungkin ketika sedang keluar kota mungkin jadi kangen begitu ya. Saya sekarang ini kangen sama anak saya nomor 2 yang baru ke pesantren belum seminggu yang lalu, karena dia biasanya mijitin saya. Kalau mau tidur saya dipijiti, biasa ngobrol-ngobrol sampai saya tertidur. Jadi dia baru tidur ketika habis mijitin saya sampai saya tertidur. Nah sekarang dia di pesantren untuk menghafal Quran. Ya mohon doanya Bapak Ibu ya. Nah saya lebih menghargai, gitu. Lebih menghargai kebersamaan gitu. Ketika udah mulai, ketika anak saya pergi ke pesantren, saya jadi lebih menghargai kebersamaan selama ini gitu ya. Yang keempat, dengan mengalami trauma itu, kita bisa menemukan new possibilities atau menemukan peluang baru. Jadi pintu-pintu baru terbuka. Dulu saya waktu masih ikut sering seminar motivasi, pembicaranya sering kali bilang begini, when God close the doors, somewhere else he open the windows. Ketika Tuhan menutup pintunya, di tempat lain dia membuka jendela. Masalahnya kebanyakan orang ketika pintunya ditutup sama Tuhan, dia nangis di depan pintu dan menyesali, ya Tuhan, kenapa kau tutup pintunya? Why me, God, why me? Sama Tuhan, why not? Itu loh, jendelanya aku buka. Karena rezekimu di situ sudah selesai, aku buka rezeki lain yang jauh lebih besar di tempat yang lain. Jadi ngapain kamu nangis-nangis depan pintu? Cari aja jendela yang terbuka. Itu pelajaran besar buat saya waktu itu. Dan sampai sekarang sih. Sehingga membuat saya setiap kali ada hambatan, ada sesuatu yang tertutup, mungkin katakanlah udah di satu ini udah nggak jalan begitu, kita nggak usah menyesali ya Pak Ibu. Itu artinya Tuhan sudah menutup pintu rezekinya di situ, maka yakinlah di tempat lain dia membuka jendela. Ada new possibilities. Saya pikir dulu itu cuma anekdot aja, kata-kata para motivator. Ternyata ada penelitian ilmiahnya Pak Ibu, dan memang itu yang terjadi. Banyak orang setelah mengalami trauma, dia menemukan kesempatan baru. Habis bercerai misalnya, kalau menemukan pasangan baru yang mungkin jauh lebih mendamaikan hati dia. Dan mungkin juga pasangannya mantan dia juga menemukan orang baru yang lebih cocok buat dia. Jadi ya terus terang saya nggak begitu suka dengan perceraian.
Tapi saya juga melihat ada banyak kasus orang-orang teman-teman, orang-orang dekat saya itu ketika bersama berantem terus anaknya sampai trauma, sampai stres. Tapi akhirnya ketika mereka berpisah dan mereka sama-sama menikah lagi, hidupnya tenang dua-dua orang ini. Dan anaknya pun menemukan ketenangan setelah itu, punya dua pasang orang tua. So, percayaan hal yang buruk, krisis itu memang hal yang berat, tapi nggak selalu dalam jangka panjang itu berdampak buruk bagi kita. Kadang-kadang malah lebih baik buat kita. Yang terakhir Bapak Ibu, spiritual development atau perkembangan spiritual. Ya ini saya kira kita semua sudah tahu, dengan kita saat ini sedang ada stres, trauma, kita jadi lebih dekat dengan Tuhan. Kita jadi lebih sering berdoa. Kita jadi tahajud bisa nangis. Ya. Jadi sering berzikir akhirnya. Saya punya kenangan begitu. Trauma karena mau ditangkap sama KPK, akhirnya udah berhenti itu. Yang selama ini hobi ke mall beli barang mahal-mahal, akhirnya berhenti semua, berganti dengan sarung sama tasbih sama kopiah putih. Biasanya subuh telat, sekarang 1 jam sebelum subuh udah standby wiritan terus. Jadi akhirnya secara spiritual jauh lebih baik, berubah drastis sampai sekarang. So, Bapak Ibu, ini ringkasannya, ini rangkumannya. Penelitian 25 tahun itu rangkumannya adalah ini. Ada 5 hal yang akan jauh lebih baik kalau kita setelah krisis mengalami post-traumatic growth. Cuman saya ingatkan, Bapak Ibu, nggak semua orang mengalami kayak begini. Kenapa? Ini jalurnya ya. Ini saya kasih 3 jalur ini. Ini ada orang berjalan, yang ada di sebelah paling kiri, lalu dia mengalami traumatic life event, yang gambar tengkorak ini. Mengalami traumatic life event. Nah, dari banyak orang mengalami trauma ini, mereka bisa memilih 3 jalur. Jalur pertama, begitu dia jatuh ke bawah, dia nggak pernah bangkit lagi. Nah, itu disebut dengan post-traumatic stress disorder. Jadi, gangguan psikologis gara-gara habis mengalami stres, mengalami trauma yang nggak pernah sembuh. Nah, ini jangan sampai kayak begini ya, Pak Ibu. Ada banyak orang juga yang habis kena trauma, dia jatuh dan nggak pernah bangkit lagi. Habis bangkrut, nggak pernah bangkit lagi. Ini krisis, Bapak Ibu, krisis corona ini. Jangan sampai kita mungkin secara ekonomi, secara kesehatan, secara hubungan, mungkin sekarang sedang drop, jangan sampai kita nggak pernah bangkit lagi. Kalau Anda termasuk yang begitu, berarti Anda menjadi korban dari krisis ini. Krisis ini benar-benar musibah buat Anda. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kayak begitu, Bapak Ibu. Nah, kebanyakan orang normal, populasinya yang paling banyak adalah ketika dia jatuh, dia bangkit lagi, dan hidupnya normal lagi. Jadi recover to normal. Hidupnya nggak lebih baik, tapi kembali normal gitu aja. Dia habis jatuh, dia bangkit ke titik normal. Nah, kebanyakan orang kayak begini. Ya, kalau Anda mau milih yang minimal beginilah, minimal begini. Anda bangkit lagi seperti semula. Tapi ya Bapak Ibu, yang saya sarankan, jangan cuma itu. Ambillah posisi yang paling tinggi. Apa itu? Setelah Anda jatuh, mengalami traumatic life event, Anda bangkit bahkan jauh lebih tinggi dibanding sebelum Anda jatuh. Nah, ini saya gambarkan dia naik motor, artinya dia jalannya jadi lebih kencang. Jadi jauh lebih kencang jalannya setelah dia mengalami stres. Nah, itu yang disebut dengan post-traumatic growth. Ya, so Bapak Ibu, silakan Anda pilih. Ini ada krisis corona, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang secara finansial drop, kita semua mungkin mengalami itu, beberapa juga sempat sakit, beberapa rumah tangganya juga mungkin sempat berantem, karena mungkin nggak punya uang, jadi lebih sering berantem. Nah, tapi setelah itu, Anda pilih mana? Anda mau begitu terus dalam kejatuhan Anda, atau Anda akan kembali normal lagi, atau Anda akan
bangkit bahkan jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, harapan saya Bapak Ibu materi ini membantu Anda untuk bangkit bahkan lebih baik dibanding sebelumnya. Oke. Nah, ini kalau mau saya jelaskan lebih detail, jadi panjang Bapak Ibu. Masalahnya kalau saya jelaskan semua tabel ini sama ini, nanti kita nggak cukup waktu 1 jam, tapi bisa 10 jam ya. Dan saya juga tahu Anda bukan termasuk orang yang senang yang rumit-rumit, walaupun itu ilmiah, senang yang gampang-gampang saja. Maka saya tawarkan yang gampang, Bapak Ibu. Apa itu ringkasannya? Nah, ini ringkasannya. 5 bidang perkembangan diri setelah trauma. Ini cuma penegasan aja dari yang tadi, dari gambar lingkaran tadi itu yang dibagi 5 itu. Yang pertama, setelah mengalami trauma, kita menjadi pribadi yang makin kuat, menjadi anti-fragile, dan bahkan semakin skillful. Kita jadi semakin punya keterampilan lebih karena pernah melewati krisis itu. Dan nggak hanya keterampilannya yang lebih, tapi juga semakin paham cara menaklukkan masalah serupa. Ada yang bilang tahu jalannya itu beda dengan melewati jalannya. Saya tahu lokasi Universitas Airlangga. Anda cuma tahu. Tapi kalau saya pernah tinggal di sana, pernah kuliah di sana, jadi pernah melewati jalan-jalan di situ, jadi hafal, kan beda. Ya. Oke, saya tahu bahwa krisis membuat kita jadi lebih bijak. Ya, Anda cuma tahu, tapi beda jauh dengan kalau Anda pernah mengalami krisis dan Anda berhasil melewati itu. Karena itu Bapak Ibu, tahu saja kadang-kadang tidak cukup, Anda harus pernah melewati itu untuk bisa benar-benar punya kebijaksanaan, paham benar ya. Jadi ada yang namanya ilmu yakin karena tahu ilmunya. Yang kedua ada namanya ainul yakin, tahu karena pernah melihat, pernah lewat ke situ. Dan yang ketiga hakul yakin level ketiga, di mana Anda benar-benar keyakinannya itu bulat 100%. Nabi Ibrahim pernah berdoa, ya Tuhan, ya Allah, saya kok ingin tahu bagaimana Engkau akan menghidupkan yang sudah mati. Katanya Allah, afala tu'min, apakah kamu nggak percaya Ibrahim? Ya saya percaya, tapi saya ingin hati saya ini mantap. Litatma'inna qalbi, supaya hati saya ini lebih mantap lagi keyakinan saya. Ya saya punya ilmu yakin, saya tahu, ya yakin, tapi saya ingin lihat sendiri, saya ingin punya ainul yakin. Nah itu kemudian di Quran dikatakan, ya sudah sekarang kamu ambil burung, 4 macam burung, lalu kamu sembelih. Mungkin misalnya burung, ada bebek, ada burung dara, ada ayam, ada merak gitu mungkin ya. Dan sekarang kamu sembelih mereka 4 itu, lalu setelah kamu sembelih, kamu potong-potong dagingnya, lalu kamu campur semua itu, jadikan 1, 4 macam burung itu. Lalu setelah dicampur, pisahkan ke 4 lokasi, diambil campurannya, diambil bagi 4, pisahkan ke 4 lokasi. Setelah itu kamu panggil burungnya. Setelah dipanggil Bapak Ibu, tiba-tiba burung tadi itu yang dagingnya tercampur, diletakkan di 4 lokasi berbeda, tiba-tiba terbang menjadi 4 burung seperti semula. Sejak itu Nabi Ibrahim menjadi ainul yakin, menjadi yakin karena melihat. Dan akhirnya ketika beliau masuk ke dalam apinya Namrud dan tidak terbakar, sementara ya orang yang lain kepanasan, beliau sendiri dalam api itu tidak terbakar, merasakan sendiri, mengalami sendiri, lalu beliau menjadi hakul yakin. Nah, kadang-kadang Anda perlu mengalami itu. Nabi Ibrahim masuk ke dalam apinya Namrud, itu kan sebuah krisis ya.
Dan itu membuat beliau menjadi jauh lebih paham, lebih yakin, hakul yakin. Menjadi pribadi yang lebih kuat, anti-fragile, lebih skillful, lebih paham benar sampai level hakul yakin, karena pernah mengalaminya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, hubungan makin baik. Ini bisa lebih dalam aja dari yang tadi saya sampaikan. Dengan setelah krisis, mestinya kalau Anda benar cara menghandle-nya, hubungan Anda akan jauh lebih baik. Walaupun sekarang ini menurut data yang saya baca, di Cina setelah krisis lockdown selama 2 bulan kalau saya nggak salah, tingkat perceraian meningkat drastis. Tapi di Garut, ketika krisis terjadi, tingkat ibu hamil malah semakin banyak. Nah, Anda punya 2 pilihan nih, sama-sama lockdown, sama-sama krisis. Di Wuhan itu, tingkat perceraiannya naik drastis. Artinya apa? Hubungannya semakin rusak gara-gara krisis. Tapi ada juga di tempat yang lain, hubungannya semakin dekat. Di Garut dilaporkan tingkat ibu hamil meningkat drastis gara-gara lockdown. Nah, Anda pilih yang mana? Kalau Anda pilih yang krisis bikin Anda jadi berantakan hubungannya, berarti Anda mengalami post-traumatic stress. Tapi kalau Anda setelah krisis semakin baik, Anda mengalami post-traumatic growth. Hubungannya jadi, mestinya kalau Anda lewat jalur yang ini, lewat yang post-traumatic growth, Anda jadi lebih berempati dengan orang lain, jadi makin rekat hubungannya, dan jadi tahu siapa teman sejati Anda. Ya. Jadi teman yang menemani ketika Anda sedang senang itu ya biasa. Tapi kalau teman yang menemani Anda ketika Anda sedang krisis, sedang susah, nah itu teman sejati Anda. Jadi itu 3 hikmah dari krisis membuat kita lebih berempati dengan orang lain, hubungan makin dekat, dan kita jadi kenal siapa teman sejati kita. Ya kita nggak ngomong yang nggak mau bantu kita itu teman musuh, enggak juga sih. Berarti dia bukan teman kita, ya masih teman sih. Cuman Anda jadi tahu siapa yang benar-benar teman sejati. Yaitu orang yang benar-benar bantu Anda ketika Anda sedang krisis. Yang ketiga, Anda jadi lebih menghargai hidup, tidak lagi menganggap remeh segala karunia Tuhan, tidak take it for granted. Jadi seperti saya ini tidak merasa lagi bahwa kebersamaan dengan anak itu akan selamanya sesuatu yang normal. Justru ketika salah satu anak saya sudah tidak di rumah lagi tapi di pesantren. Nah sebentar lagi anak yang pertama juga begitu. Mau lulus SMP, dia pengen di boarding school. Di MH Tamrin. Boarding schoolnya DKI. Tahun depan. Lah saya kehilangan satu lagi nanti. Tinggal 1 nanti. Sahabat Ibu, dengan begitu pelajaran dengan Zahra ini membuat saya akhirnya lebih menghargai kebersamaan, dan saya usahakan dengan anak yang sekarang masih dengan saya ini lebih dekat lagi dengan dia. Lalu kita ajak saat berjamaah sekarang. So tidak lagi menganggap remeh karunia Tuhan, lebih menikmati dan mensyukuri kehidupan. Karena pernah merasa berat. Karena kita pernah merasa sangat berat. Di materi saya yang lain, yang tentang gratitude, ada 10 cara untuk lebih bersyukur. Di antaranya adalah melihat masa lalu. Terutama kalau masa lalu kita itu berat. Jadi ketika kita pernah masa kecilnya itu berat, nah sekarang jadi lebih bersyukur. Saya sekarang ini Ibu misalnya, sangat menghargai keluarga, karena apa? Karena ya ayah saya meninggal ketika saya umur 10 tahun. Setelah itu ibu saya sakit, menyusul beliau meninggal. Jadi saya di sepanjang hidup saya itu banyak mengalami kesepian. Karena itu begitu ada orang yang mau setelah naksir sama cewek ada 4 nolak semua, akhirnya menemukan istri saya jadi sangat menghargai dia. Jadi sangat mensyukuri itu. Dari yatim piatu, modelnya nggak layak dicintai begitu ya. Jadi saya ini termasuk orang yang layak ditolak begitu ya. Cowok yang layak ditolak kalau
kalau naksir cewek gitu ya. Anda lihat saya mungkin sekarang, kalau Anda lihat saya zaman saya SMA, Bapak Ibu, Anda akan menjudge saya sebagai tipe laki-laki yang layak untuk ditolak. Dan memang iya. Karena itu saya mensyukuri hidup saya yang sekarang. Jauh lebih menghargai hidup yang sekarang. Yang keempat, membuka peluang baru. Tadi saya sampaikan sedikit bahwa dengan krisis itu membuat Anda melihat segala hal dari perspektif baru. Menemukan makna hidup baru. Bahkan beberapa orang jadi insaf dan siap berhijrah. Tadi yang saya sampaikan kayak kenalan saya itu, gara-gara dikejar KPK, krisis, mau masuk ke pengadilan, akhirnya dia tobat, dia berhijrah, dia sumbangkan baju-baju, tas-tas mahal dia, jam-jamnya itu dijual, kemudian dia sumbangkan, dia serahkan. Sekarang jadi sangat spiritual orangnya. Jadi membuka peluang baru dan menemukan makna hidup baru. Dulu makna hidupnya adalah jalan-jalan ke mall, kemudian beli barang mahal-mahal. Nah, sekarang dia menemukan makna hidup baru dengan antuni fakir miskin, lebih dekat dengan keluarga, dan menemukan makna hidup baru dia. Seringkali gara-gara bangkrut, kita malah menemukan bisnis baru. Dan terakhir, semakin kaya secara spiritual, semakin yakin dan makin dekat dengan Tuhan, makin merasa bergantung pada Tuhan, dan jadi makin spiritual. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda mengalami 5 ini, kawan-kawan, ketika sedang mengalami krisis? Please identify yourself. Coba Anda lihat diri Anda sendiri. Ketika mengalami krisis seperti sekarang ini, corona dan krisis finansial ini, apakah Anda mengalami 5 ini? Atau malah semakin terpuruk? Atau Anda malah sebaliknya, menjadi pribadi yang semakin loyo, hubungannya semakin berantakan, keluarganya. Malah semakin mudah mengeluh dengan kehidupan, tidak menghargai kehidupan. Beberapa orang malah kepingin bunuh diri gara-gara krisis. Dan kemudian yang keempat, malah jadi buntu pikirannya. Nggak bisa melihat peluang baru, karena tiap hari cuma menggerutu. Seakan-akan hidup ini udah gelap, nggak ada kemungkinan sisi terangnya lagi. Dan secara spiritual malah jauh dengan Tuhan. Malah nyalah-nyalahkan Tuhan. Malah merasa saya selama ini ibadah kok dengan baik, kok sekarang malah jadi kayak gini hidup saya. Akhirnya malah nggak mau ibadah. Nah, Anda yang mana, Bapak Ibu? Mudah-mudahan sih Anda yang ini, bukan yang kebalikan tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita sampai ke pertanyaan paling penting, how? Jadi bagaimana nih Pak, kalau saya ingin begitu? Nah, sebelum saya ngomong how, saya lihat dulu ada pertanyaan nggak ini. Sambil minum dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada pertanyaan? Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, nggak ada pertanyaan. Silakan kalau Anda yang ditanyakan Bapak Ibu, Anda boleh tanya sekarang. Walaupun nanti juga boleh tanya sih setelah acara ini selesai, kita masih komunikasi lewat WhatsApp kan. Jadi bagaimana nih? Nah, saya kutipkan ahli yang lain, Bapak Ibu, seorang pakar yang lain dari New Zealand sekarang. Tadi lupa saya tulis namanya di sini ya. Jadi ini pakar lain dari New Zealand, dia memberikan ini orang benar-benar mengalami sendiri. Jadi beliau ini, saya lupa namanya tadi ya. Beliau ini dulu belajar tentang resilience atau tentang bagaimana bangkit dari kegagalan. Itu di pusatnya positif psikologi, di kampus tempat lahirnya ilmu psikologi kebahagiaan, tempat Martin Seligman mengajar, namanya University of Pennsylvania. Dia ambil master in applied positive psychology. Kemudian dia pulang ke New Zealand sedang ada gempa pokoknya bencana alam waktu itu, dan dia terapkan ilmunya, tapi itu masih belum membuat dia merasa menghayati.
Ini sampai suatu hari anaknya umur 12 tahun, sedang naik mobil dengan teman-temannya, 3 orang ditabrak mobil, akhirnya meninggal seketika 3 orang itu, termasuk anaknya. Baru ketika anak yang umur 12 tahun meninggal dunia seketika, dia mengalami trauma yang luar biasa. Dia bilang itu masa paling gelap dalam hidup saya. Dan saat itulah baru ilmu saya tentang masalah resilience ini saya terapkan. Dan saya menemukan, dia bilang, ada 3 hal. Dari sisi ilmiah maupun pengalaman pribadi, 3 hal yang kalau Anda lakukan akan membuat Anda bisa post-traumatic growth, bukan post-traumatic stress. Apa 3 itu? Nah, ini yang pertama, yaitu menerima kenyataan bahwa musibah itu normal, bahwa yang namanya musibah itu terjadi pada semua orang. Bentuknya aja yang berubah-berubah, yang beda-beda. Jadi suffering is part of every human existence. Semua orang itu mengalami suffering, mengalami penderitaannya masing-masing. Ada yang menderita karena masalah uang, setiap orang struggle. Suffering is part of everyone.
Halo. Kawan-kawan, apakah dengar suara saya? Apakah suara saya sudah bisa didengarkan dengan baik? Mohon jawabannya di kolom chatting sebelum saya lanjutkan. Sip. Apakah gambarnya juga cukup jelas, Bu? Ini saya pakai HP. Oke. Mantap. Duh, videonya harus saya tambahkan dulu ya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Mohon maaf, Bapak Ibu, tiba-tiba internetnya putus. Maka sekarang saya pakai pulsanya HP ini, nggak pakai WiFi lagi. So, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Oops, gambarnya hilang. Oh, gambar jelas, sip. Baik. Jadi, angka pertama adalah menerima kenyataan bahwa musibah itu normal, bahwa itu part of human existence. Don't feel discriminated against when the tough times come. Jadi Anda jangan merasa bahwa Anda itu istimewa, bahwa hanya Anda yang mengalami musibah itu. Anda telah didiskriminasi sama Tuhan. Sehingga yang lain nggak kena, kok Anda saja yang kena gitu. Enggak, Pak Ibu, semua orang dapat bagiannya ya. Semua orang dapat bagiannya. Termasuk orang-orang yang Anda lihat seakan-akan hidupnya sempurna, itu kalau Anda dalemi lagi nggak sesempurna yang Anda bayangkan. Anda mungkin lihat itu kayaknya rumah tangganya rukun, mobilnya Alphard, anaknya pinter-pinter. Nanti begitu Anda dalemi, ternyata dia punya pergulatan batin sendiri. Dia punya pergulatan batin sendiri. So you have no idea what are they struggle from atau of. Anda nggak punya gambaran bahwa mereka itu sebenarnya struggle juga dengan hidupnya seperti Anda juga. Nah, pahami itu apa ya Bu, Anda nggak akan merasa didiskriminasi lagi sama Tuhan. Terus daripada Anda bilang why me, Anda bisa ngomong why not me. Why me God, why me? Kenapa ya Allah kok saya yang dikasih masalah seperti ini? Anda bisa ganti dengan why not me. Emangnya kenapa kok nggak harus, kok bukan saya yang kena? Artinya semua orang kan juga mengalami musibahnya. Kenapa kok bukan saya? Artinya mengapa kok saya diistimewakan nggak kena? Harusnya kan saya juga ikut kena gitu. Dan kalau Anda kena musibah pun, Anda harusnya juga merasa bahwa ya ini semua cuman giliran kok. Semua orang mengalaminya. Dengan bentuknya yang beda-beda mungkin. So, Anda akan menyadari bahwa terrible things happen to you just like they do everybody else. Bahwa hal-hal buruk itu terjadi pada semua orang, Bapak Ibu. Juga termasuk Anda tanpa terkecuali. Yes, your life now, time to sink or swim. Itulah hidup Anda sekarang. Tinggal sekarang Anda mau berenang atau tenggelam. Ini kenyataannya. Kita sedang krisis, ya sudah. Terus Anda mau tenggelam apa mau bangkit? Terserah Anda. So we seem to live in masalahnya apa Ibu? Kita ini sedang ada di dunia di mana seakan-akan orang lain hidupnya ideal. Anda lihat di Facebook, di Instagram mereka, kok kayaknya mereka jalan-jalan terus, hidupnya enak, baik-baik semua. Tapi ya Bapak Ibu, sebenarnya kenyataannya sebaliknya. Jadi mereka nggak seideal yang Anda bayangkan kok. Mereka kan hanya foto seperti itu, ya karena memang mereka nggak kepingin ketika sedang menderita di foto. Dia pinginnya di foto ketika sedang jalan-jalan, bukan ketika sedang bangun tidur, rembes bangun tidur di rumahnya yang mungkin kurang menyenangkan. Mereka foto ketika sedang berdandan, sedang dalam kondisi cantik. Dia nggak akan foto ketika dia sedang dalam kondisi menangis, sedih, karena sesuatu dalam hidupnya yang kurang menarik untuk di-sharing. So, Bapak Ibu, Anda jangan bandingkan kondisi terburuk Anda dengan kondisi terbaik orang lain ketika mereka sedang bergaya di medsos.
So, terima kenyataan, maka semua jadi lebih ringan. Nah, ini kok dalam chapter saya kira udah sangat paham ini Bapak Ibu, bahwa bahwa semakin kita ikhlas, semakin ringan. Semakin kita nggak ikhlas, semakin berat. Yang kedua sekarang, pilih fokus Anda. Pilih apa yang Anda ingin fokuskan dalam pikiran Anda. Kenapa? Karena fokus on the things that you can change and accept the things that you can't. Jadi fokuslah pada sesuatu yang Anda bisa ubah, lalu terimalah yang Anda nggak bisa ubah. Ya udah, musibah terjadi, nggak bisa kita rubah, ya udah kita terima. Yang bisa kita ubah apa? Sikap kita pada musibah itu. Ada doa yang selalu dibaca pada perkumpulan orang-orang yang mau sembuh dari kecanduan ya. Namanya serenity prayer atau doa kedamaian hati. Ya Tuhan, berikanlah saya kedamaian hati untuk menerima segala hal yang tidak bisa saya ubah. Karuniakanlah saya keberanian untuk mengubah sesuatu yang bisa saya ubah. Dan berikan saya kebijaksanaan untuk membedakan kedua hal itu. God grant me serenity to accept the things that I cannot change, the courage to change the thing I can, and the wisdom to know the difference. Nah, yang bikin stres itu kan gara-gara kita mau mengubah sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Musibahnya udah terjadi, ngapain Anda pakai dipikirin terus? Oh, nggak bisa dirubah. Sementara yang bisa Anda ubah apa? Sikap Anda, action Anda setelah ini. Anda malah nggak melakukan. Akhirnya apa? Tambah stres. Bapak Ibu, pahamilah perbedaannya. Apa yang bisa dirubah, apa yang nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah, dirubah dengan berani. Yang nggak bisa dirubah, diterima dengan damai. As humans, we are really good at noticing threats and weakness. We are hardwired for that negative. Jadi kita ini Bapak Ibu, otak kita ini secara neurologis memang sudah terprogram lebih mudah ingat hal-hal buruk, trauma-trauma daripada kenangan-kenangan baik. Jadi negative emotion stick like velcro. Anda tahu yang apa, yang crack-crack itu, yang velcro yang untuk nempelkan apa? Menyebutnya apa di Indonesia ya? Namanya, saya tas ditutup, ditarik crack, gitu, tarik, tutup lagi, nempel, ditarik crack, gitu. Itu namanya velcro apa itu? Nah, kenangan buruk kayak itu nempelnya. Sementara kenangan positif itu nempelnya kayak nempel di teflon, nanti licin, nanti cuman nggak bisa nempel. Itu otak kita kayak begitu, 3 kali lebih mudah nempel kalau itu trauma negatif daripada itu kenangan positif. Karena itu kita perlu latihan. Dan ini terjadi gara-gara ya karena memang kita secara evolusioner, kita nenek moyang kita dulu itu kalau keluar dari gua gitu ya, kalau dia ada macan yang di depan dia, sementara juga ada pelangi di samping kiri dia, kira-kira dia mending menikmati pelangi atau merespon macan yang sedang lapar? Nah, demi supaya survive kita harus merespon macannya, lupakan dulu pelanginya, kita respon macannya. Kenapa? Karena itu penting untuk survival. Karena kalau kita mengabaikan macan, kita lihat pelangi, ya kita dimakan nama harimaunya. Nah, zaman dulu kayak begitu. Lah masalahnya sekarang ini kan kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan ancaman itu nggak real, kita imajinasikan aja sendiri. Lalu kemudian itu kita ingat-ingat terus. Akhirnya jadi runyam hidup kita. Masih nomor 2, Bapak Ibu. Karena itu dia menyarankan pilih fokus pikiran itu dengan cara benefit finding. Cari apa yang masih baik, cari hikmahnya. Jadi kalau kehilangan anak 1, Anda lihat anak-anak yang masih ada 2. Saya misalnya anak saya di pesantren 1, yang 2 masih di sini. Ya sudah, saya harus bikin banyak kenangan indah dengan yang masih 2 orang yang masih tinggal sama kita ini. Dan ini dibuktikan oleh Martin Seligman tahun 2015, dia bersama koleganya
mereka bikin penelitian, yaitu orang-orang yang sedang dalam kondisi depresi dan berat hidupnya diminta untuk menuliskan 3 hal baik dalam hidupnya, mencari benefit finding, mencari hal yang masih baik dalam hidupnya. Disuruh nulis selama 6 bulan, setiap hari 3, dan akhirnya apa? Dari penelitian dia itu dibuktikan bahwa yang selalu fokus menulis hal baik, benefit finding itu, selama 6 bulan penelitian, mereka hidup jauh lebih bahagia, lebih bersyukur, dan lebih berkurang depresinya. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita sedang dalam kondisi berat, kita perlu mendisiplinkan pikiran dan hati kita untuk memiliki the discipline of gratitude, memiliki disiplin untuk selalu bersyukur. Dan itu harus diingatkan terus. Karena bersyukur dalam kondisi yang sedang enak itu gampang. Dalam kondisi yang sedang berat itu yang susah. Karena itu perlu kita terus disiplinkan pikiran kita untuk bersyukur. Makanya saya bikin namanya Tosca, itu gerakan toples syukur dan cinta. Membikin tulisan 3 hal yang kita syukuri hari ini. Itu cara kita untuk mendisiplinkan hati dan pikiran untuk selalu bersyukur, khususnya ketika sedang dalam kondisi berat. Bisa juga Anda kasih istilah hunting the good stuff, jadi Anda cari hal yang baik. Ya, apapun istilah Anda, Bapak Ibu, make an intentional ongoing effort to tune into what's good in your world. Jadi yang penting apapun istilah Anda mau pakai istilah benefit finding, hunting the good stuff, mencari hikmah, atau mencari apa yang masih baik, atau menuliskan 3 karunia Tuhan, atau pakai Tosca, apapun itu, intinya adalah bikinlah kebiasaan secara sengaja dan terus-menerus yang istiqomah untuk mencari hal baik dalam hidup Anda. Itu adalah cara yang kedua untuk bisa post-traumatic growth. Dan cara yang ketiga adalah apapun Anda lakukan sekarang, apapun Anda pikirkan, apapun pilihan respon Anda, selalu tanyakan, apakah ini membuat saya lebih bahagia atau membuat saya malah menderita? Misalnya kalau Anda ingat-ingat terus anak Anda yang sudah meninggal, lihat fotonya, itu malah membuat Anda jadi lebih bahagia atau malah menderita? Kalau menderita ya tidak usah, simpan aja fotonya. Apalagi ingat-ingat mantan, Bapak Ibu, trauma dengan mantan. Terus ngapain? Anda menderita. Apapun pilihan Anda. Jadi misalnya sering-sering tanyakan, is the way I'm thinking and acting helping or harming me? Jadi apakah cara saya berpikir dan tindakan saya ini membuat saya jadi lebih bahagia atau malah membuat saya jadi menderita? Itu selalu tanyakan, Bapak Ibu. Katanya penulisnya ini, dari 3 tadi itu yang paling penting kalau bagi saya nomor 3 ini, dia bilang. Jadi ketika dia mungkin gara-gara kepikiran traumanya kemudian jadi makan terus gitu, atau nonton terus, kalau orang bule sana itu minum alkohol terus, itu tanyakan, dengan begitu itu saya jadi lebih bahagia atau malah jadi merusak diri saya? Kalau merusak ya udah jauhi, ngapain? Jadi sadari ya Bapak Ibu, sadari apapun Anda lakukan, apapun pilihan pikiran Anda, emosi Anda, coba Anda cek lagi apakah dengan begini akan membantu saya lebih bahagia atau membuat saya menderita. Gara-gara mungkin nggak punya uang, lalu Anda berantem terus dengan pasangan, itu kan buat Anda jadi semakin kaya atau buat Anda jadi semakin bangkrut. Udah nggak punya uang, berantem pula. Atau mending nggak usah berantem tapi saling menguatkan. Nah, coba tanyakan gitu. Jadi apapun pilihan pikiran, tindakan yang Anda pilih sekarang, coba tanyakan lagi. Apakah ini membuat saya lebih baik atau tidak? Dengan misalnya Anda tidur terus karena kepikiran masalah Anda itu, Anda akan jadi semakin tenang atau jadi semakin depresi. Tiap bangun tidur tambah depresi, tidur lagi.
bangun lagi, stres lagi, tidur lagi. Itu malah membuat Anda selesai masalahnya atau semakin berat masalahnya. Atau Anda nonton, terus Anda makan, terus itu semakin membuat Anda jadi baik atau semakin jadi buruk. Jadi dicek begitu Bapak Ibu. Itu 3 hal yang disampaikan oleh si penulis itu. Dan yang terakhir ini yang mau saya sampaikan pada Anda Bapak Ibu adalah saya mau sampaikan sebuah film untuk menutup kita hari ini. Sebelum kita diskusi di WhatsApp, ini diberikan oleh namanya Johan Hari namanya. Dia seorang penulis, jurnalis, lulusan dari Cambridge University di Inggris. Bapaknya supir bis, ibunya pekerja sosial, tapi dia bisa kuliah di Cambridge University, kampus terbaik di dunia, salah satu yang terbaik ya, terutama di Inggris. Dan dia ini senangnya melakukan penelitian dengan cara mewawancarai semua ahli di bidang itu yang ada di dunia. Jadi untuk menulis satu buku yang pertama dia itu tentang masalah kecanduan, yang Chasing the Scream itu, dia melakukan perjalanan 5.000 km, naik pesawat tentunya ya, mewawancarai 300 pakar, 300 orang tentang masalah kecanduan, dan menulis bukunya selama 3 tahun. Lalu buku dia yang kedua tentang masalah depresi, itu yang Lost Connection tentang depresi, dia juga begitu, dia melakukan perjalanan total 40.000 km, mewawancari sekitar 300 orang selama 3 tahun juga. Dan dia masih punya 3 buku lagi yang akan terbit selama 10 tahun ke depan. Nah, temuan dia ini menarik sekali ya Bapak Ibu. Jadi pendekatan dia untuk meneliti itu saya cocok. Karena terus terang saya itu nggak sabar kalau disuruh meneliti satu bidang kecil, kemudian diteliti sampai jadi dokter, itu kurang sabar saya. Saya lebih cocok dengan dia ini. Apa? Dia cari topik yang itu sangat penting untuk umat manusia. Apa? Kecanduan, depresi yang menjadi wabah global ini. Lalu dia wawancarai semua ahli yang dia tahu, bahkan yang unik-unik di seluruh pelosok dunia. Dia traveling ke sana langsung, ketemu sama orang yang diwawancarai sama dia. Selama 3 tahun. Dan baru kemudian dia tulis. Dia bilang hasil wawancara itu saya itu lebih mudah menuliskannya dalam bentuk buku yang tebalnya 3 kali lipat. Jadi buku yang dia bikin ini udah intisari dari yang harusnya 3 kali lipat tebalnya. Dan dia menemukan sesuatu yang menarik apa Ibu tentang kecanduan maupun depresi. Apa yang dia temukan? Nah, mending saya setelkan videonya. Tapi karena tadi sempat putus, videonya harus saya upload lagi Bapak Ibu. Sabar sebentar ya. Nggak lama kok. Saya cuma perlu mengcopy linknya. Sip, siap Bapak Ibu. Lihat videonya. Silahkan. Semoga lancar nih. Wait. Belum jalan videonya. Waduh. Baik Bapak Ibu, kalau ini nggak jalan, nanti saya kirimkan linknya saja pada Anda. Nanti kita lanjutkan diskusi kita di di WhatsApp ya, setelah melihat videonya. Iya, ini kok nggak bisa jalan ini. I don't know why.
Oke, nggak bisa jalan Bapak Ibu ya. Baik, nanti saya kirimkan itunya Bapak Ibu, linknya di YouTube saya, nanti Anda akan koneksi ke situ. Sebenarnya ada juga di TED, cuman TED itu versi panjangnya, ini versi pendeknya. Saya bisa ngasih dua-duanya nanti. Intinya begini, dia bilang bahwa ntar video saya matikan dulu aja biar kita langsung ngobrol aja. Oke, so Bapak Ibu, intinya dia bilang bahwa orang kecanduan, orang sampai mengalami kecanduan dan juga depresi dan kecemasan, itu sebenarnya berawal dari kesepian, hilangnya koneksi dengan sekitarnya. Maka terapinya menurut dia itu bukan dengan obat antidepresi. Ya memang ada sih beberapa sebagian kecil yang karena otaknya bermasalah, hormonnya perlu obat. Tapi kebanyakan orang itu nggak perlu obat. Dia perlu cuman ada koneksi yang lebih baik dengan sekitarnya. Termasuk kecanduan itu. Jadi penelitiannya begini Bapak Ibu. Orang dilarang pakai narkoba itu baru 1 tahun terakhir. Sebelumnya narkoba itu legal. Berawal dari penelitian ada 2 tikus, satu dikasih air, satu dikasih narkoba. Kemudian dimasukkan ke dalam kandang tikus. Lalu yang minum air ini selamat, yang minum narkoba terus, nggak lama kemudian 20 hari kemudian mati karena overdosis. Lah yang jarang orang tahu adalah ada seorang peneliti yang meneliti di twist. Ini kan kenapa kok tikus itu minum narkoba terus? Apa gara-gara dia memang terlanjur kecanduan air dikasih narkoba? Ternyata enggak. Ternyata karena dia nggak punya kegiatan lain selain minum itu. Lalu kemudian dibikinlah kandang yang jauh lebih menarik buat tikus itu. Jadi kandang yang nggak cuma kandang, tapi di dalamnya itu ada keju, ada mainannya banyak. Pokoknya jadi kayak surganya tikus lah. Dan dikasih minuman yang ada narkobanya. Dan ajaibnya apa Ibu? Tikus itu tidak menyentuh narkobanya sama sekali. Nah, dia sibuk makan keju, dia ketemu tikus yang lain, akhirnya kawin, akhirnya main-main. Dan tikusnya nggak mati, walaupun di situ ada air kecanduan. Nah, ini akhirnya di negara Portugal, itu sekarang menjadi satu-satunya negara di mana narkoba itu ilegal. Padahal sebelumnya 1% penduduk Portugal itu kecanduan. Bayangin apa Ibu? Anda punya 1 juta penduduk, 1 jutanya pecandu. Misalnya, nah, di Portugal seperti itu 20 tahun yang lalu. Sampai akhirnya presidennya diganti kebijakan, mulai saat itu narkoba dilegalkan. Jadi narkoba sampai sekarang di Portugal itu legal apa Ibu? Dari mulai marijuana sampai heroin itu legal. Tapi semua dana yang digunakan untuk selama ini untuk misalnya dananya Badan Narkotika lah, Badan Narkotika Nasional itu ditutup, diganti dana untuk membuat orang-orang yang kecanduan itu disupport secara connection. Jadi keluarganya diperbaiki. Ada kecanduan, akhirnya keluarganya dikasih insentif sama pemerintah untuk menemani anak ini. Yang selama ini dikucilkan gara-gara narkoba, sekarang malah disupport, dicintai tanpa syarat. Terus kalau dia mau kerja di sebuah bengkel misalnya, pemilik bengkel itu dikasih insentif pemerintah 50% gajinya orang ini. Jadi kalau kamu mau menerima dia sebagai pegawaimu, gaji dia separuhnya yang bayar pemerintah. Gara-gara kebijakan itu apa Ibu? 10 tahun kemudian, Portugal dibuktikan secara ilmiah menurunkan secara drastis tingkat kecanduan narkoba. Kenapa? Orang ngapain sih mengkonsumsi narkoba, Bapak Ibu? Karena dia ada kekosongan di hatinya. So, solusi dia to conquer
addiction, we need connection. Untuk menaklukkan kecanduan, kita tidak perlu rehabilitasi yang aneh-aneh. Cukup orang itu dikasih koneksi yang lebih kuat, dia nggak akan menyandu lagi. Ya memang ada sih kalau udah terlanjur pakai narkoba, dia perlu direhabilitasi. Tapi setelah itu, kalau Anda nggak kasih dia hubungan yang dekat, orang-orang mensupport dia akan balik lagi. Jadi pecandu lagi. Dan ternyata Bapak depresi pun juga begitu. Nanti di video nanti akan saya tunjukkan dia ada seorang dokter di London Timur, tempat banyak kumuh-kumuh di situ. Itu udah nggak pakai obat lagi karena semakin lama pasiennya kok semakin banyak, diganti dengan apa? Semua pasien dikumpulkan, kemudian disuruh berkebun di belakang rumahnya. Dan begitu mereka banyak kegiatan, mereka ngobrol-ngobrol, mereka jadi nggak depresi lagi. So lagi-lagi apa ya Bu? Obat dari depression is connection. Nah, saya nggak tahu bagi Anda, tapi bagi saya ini sangat menarik apa ya, bahwa ternyata sesuatu yang dianggap sangat parah dan itu menjadi gejala global sekarang ini, yaitu kecanduan dan depresi, itu ternyata bisa sembuh hanya dengan memperkuat koneksi kita dengan orang lain. Lalu terakhir tadi saya bikin segitiga connection, jadi connection triangle, karena di penelitian dia hanya meneliti koneksi dengan orang lain. Nah, saya kok mengusulkan sebuah konsep nggak hanya dengan orang lain, karena saya menemukan orang-orang yang sebenarnya dia seakan-akan hidup menyendiri, tapi nggak pernah depresi, nggak pernah kecanduan. Siapa mereka? Yaitu mereka yang punya koneksi dengan Tuhan sangat kuat. Jadi nggak harus koneksi dengan manusia lain, Bapak Ibu. Asal Anda punya koneksi dengan siapapun, Anda akan terbebas dari kecanduan dan depresi dan kecemasan. Dan saya malah mempropose koneksi yang paling penting justru koneksi dengan Tuhan. So pastikan itu sangat kuat, maka Anda akan terbebas dari depresi dan kecanduan. Dan kalau Anda punya keluarga yang seperti itu, ya pastikan itu dibikin, maka Anda akan membereskan masalah dia. Saya jadi ingat dulu Anom ya, Suryalaya itu banyak mengobati orang kecanduan hanya dengan memperkuat koneksi dengan Tuhan. Dan sekarang di Turki itu ada kayak begitu. Seorang Habib, ulama besar di Turki, itu pakai terapi seperti Anom, dan pasiennya puluhan ribu Bapak Ibu. Nah, dia punya 300 cabang di Turki. Hanya dengan bangun koneksi dengan Tuhan, orang kecanduan bisa sembuh. Bapak Ibu, kalau Anda merasa kesepian, cemas, atau bahkan habis mengalami krisis, trauma, satu obat yang paling penting selain 3 tadi itu adalah bangunlah koneksi, bangunlah hubungan yang kuat. Dengan siapa? Dengan orang lain, dengan diri Anda sendiri, dan terutama dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian, Bapak Ibu, kita akan mengalami post-traumatic growth, apapun masalah dan krisis yang pernah atau sedang kita alami dalam hidup kita saat ini. Terima kasih Bapak Ibu mau mendengarkan saya. Walaupun tadi sempat ada masalah, kita ketemu lagi nanti di WhatsApp group. Kita diskusi lagi di sana. Saya akan share pada Anda videonya dan slide-nya. Dan kita akan live lagi seperti ini di hari Minggu malam ya, 5 hari lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.